Kenapa di dalam Islam diperbolehkan menyetubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu? Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya. Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di pembahasan kita Suhaib Ar-Rumi, teman-teman sekalian. Pertama ini adalah hukum Allah. Belajarlah mengagungkan kalimat Allah dalam hati teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah hati mereka bergetar. Dan kalau dibaca ayat-ayatnya hati mereka imannya dipenuhi dengan iman dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan teman-teman. Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita? Allah memang menurunkan hukum begitu. Kenapa sholat asar 4 rakaat, duhur 4 rakaat? Dua-duanya waktu berdekatan. Kenapa? Kalau orang suka protes, kenapa kita nggak jadikan saja jam 2, Allahnya satu kali aja 4 rakaat. Kenapa harus dua-dua? Loh Allah maunya begitu. Itu dulu yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan lain. Atau tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahamin dulu nih. Orang mukmin adalah orang yang menerima hukum Allah. Dia suka atau tidak suka dulu. Kalau dia terima, Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan. Itu berhubungan yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, budak wanita sebelum Islam, selalu tadi seperti saya katakan, umumnya sejarah, semua sejarah, saya baca riwayatnya, itu luar biasa. Semua wanita cuma tahu digauli, dibunuh, selalu. Dalam sejarah peperangan dunia, tidak pernah wanita itu kemudian dihormati. Islam datang menetralkan wanita yang didapatkan dalam peperangan ini menjadi budak wanita. Hukumnya sama, dibebasin lebih mulia, dinikahi boleh. Tetapi karena mereka budak, hukumnya Allah SWT tinggalkan memang boleh digaulin. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka orang-orang beriman adalah yang selalu menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka. Allah halalkan, gitu kan? Memang sudah begitu. Disebutkan oleh beberapa ulama, apa hikmahnya sih sebenarnya? Pertama, karena dia budak, bisa diperjualbelikan, maka dengan terhalalkannya cara seperti ini, dalam syariat, maka si tuan akan memberikan hak si budak tadi. Memberikan pakaian, memberikan naungan, gitu kan? Menyiapkan tempat tinggal, karena disuruh oleh Nabi SAW tadi, budak harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, salah satu cara pembebasan budak, saya tadi belum sempat jelaskan poin ini. Salah satunya adalah kalau budak wanita digaulin oleh tuannya, dan ini memang tanpa pernikahan, hukum syar'i begitu. Dan kalau dia hamil, dia punya anak, maka dijelaskan dalam buku fikih namanya Ummul Walad. Kalau teman-teman baca buku fikih, judulnya Ummul Walad. Gitu kan? Ummul Walad ini maksudnya adalah si budak tadi hamil dari tuannya. Seperti kasus Maria radhiyallahu anha hamil dari Nabi SAW, sementara Maria bukan istri, hamba sahaya. Lahir Ibrahim, anak Nabi SAW. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, Ummul Walad, budak yang akhirnya hamil dari tuannya, akan menjadi bebas dari keterbudakannya setelah tuannya meninggal dunia. Dan hukumnya adalah hukum anak. Anaknya adalah anak, sah. Seperti anak dari istrinya. Gitu kan? Itu hukum dari syariat kita. Sudah begitu hukumnya.